Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Ilyadi dengan NIM 15036200073 dari Prodi Pendidikan Teknik Pembangunan Universitas Negeri Jakarta ingin menjelaskan mengenai penerapan model pembelajaran explicit instruction pada salah satu kompetensi dasar mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Yang akan saya bahas kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua analisis kompetensi dasar, yang ketiga model pembelajaran, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai SMK, DPIB, dan juga konstruksi dan utilitas gedung. Apa sih SMK? Menurut Edi, Suharno, dan Widya Stuti 2017, SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keterampilan dan keahlian sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Lalu di SMK itu ada beberapa jurusan. Salah satunya adalah DPIB. Menurut Ali dan Bodi, DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan merupakan jurusan yang mempelajari tentang perencanaan bangunan, pelaksanaan pembuatan bangunan, perbaikan serta pemeliharaan bangunan. Pada jurusan ini terdapat beberapa mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Selanjutnya, saya akan menganalisis kompetensi dasar. Yang akan saya analisis dalam penjelasan kali ini ada dua kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menerapkan prosedur pembuatan gambar detail kamar mandi atau WC dengan dua indikator. Yang pertama, menerapkan gambar denah kamar mandi atau WC. Yang kedua, menerapkan gambar detail kamar mandi atau WC. Dan kompetensi dasar yang kedua, yaitu menggambar detail kamar mandi atau WC dengan dua indikator. Yang pertama, membuat gambar denah kamar mandi atau WC. Dan yang kedua, membuat gambar detail kamar mandi atau WC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model pembelajaran yang saya pilih. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu model pembelajaran explicit instruction. Menurut Rosenshine dan Stevens tahun 1986, secara teori, explicit instruction adalah mengacu pada model pembelajaran langsung yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola langkah selangkah demi selangkah. Lalu, selanjutnya, menurut Suroto tahun 2015, model explicit instruction atau model pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Lalu selanjutnya, langkah-langkah dalam model pembelajaran explicit instruction menurut Wilasih dan Kisworini tahun 2020 ada 5. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan. Lalu selanjutnya, kelebihan dalam model pembelajaran explicit instruction menurut Anwar dan Lapenia tahun 2019 ada 4. Yang pertama, model pembelajaran yang mampu mengendalikan isi materi dan urutan informasi. Yang kedua, menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa. Yang ketiga, menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan konsep serta mengajarkan pengetahuan faktual dan keterampilan. Dan yang terakhir, memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, data dan fakta model pembelajaran explicit instruction. Menurut Widarto tahun 2019,
Penerapan model pembelajaran explicit instruction berbantuan CD interaktif juga mendapat respon positif dari siswa. Dan selanjutnya, menurut Juniawan dan Cahyaka tahun 2019, penelitian diarahkan pada pengujian model melalui pengembangan suatu produk perangkat media pembelajaran berupa CD interaktif. Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran yang berupa CD interaktif untuk kompetensi dasar menggambar kamar mandi atau WC di SMK Negeri 3 Surabaya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kuesioner checklist, metode tes, dan juga metode observasi. Lalu, data dan fakta yang selanjutnya, menurut Juniawan dan Cahyaka tahun 2019, yang pertama, hasil kelayakan mediasi di interaktif dinyatakan sangat layak dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 4,38 atau persentase 87,78%, maka mediasi di interaktif dinyatakan sangat layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya pada materi menggambar detail kamar mandi atau WC, kelas 11, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 1, SMK Negeri 3 Surabaya. Yang kedua, ketuntasan belajar siswa yang dinilai dalam penelitian ini adalah aspek keterampilan atau hasil produk. Dalam aspek keterampilan atau hasil produk ini, dinilai dari hasil menggambar detail kamar mandi atau WC dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 80,66 dari siswa yang tuntas, sebanyak 28 siswa, dan 2 siswa tidak tuntas, dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dan yang terakhir, hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dalam mengembangkan mediasi di interaktif dengan model explicit instruction termasuk dalam kategori sangat baik, dengan perolehan nilai rata-rata 4,47 atau nilai prosentase 89,42%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mampu menggambar detail kamar mandi atau WC setelah siswa mendapat pengalaman sebelumnya yang diberikan oleh guru dalam membuat desain rencana proyek. Maka, penggunaan mediasi di interaktif dengan model explicit instruction pembelajaran sangat baik untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan saya dalam pembahasan kali ini yaitu model pembelajaran explicit instruction adalah model pembelajaran yang khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural atau pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu dan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah dengan ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Lalu ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Terakhir, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.